Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Mujahidul Haq, pimpinan Pondok Pesantren Assalam Desa Katua Lagara Dompu NTB di Mahir TV. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita yang ke-14. Tapi sebelumnya saya sampaikan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk kelancaran channel dakwah kita ini, untuk kelancaran pembelajaran kita ke depan. Baiklah saudara-saudara sekalian dan pemirsa yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita masuk pada pelajaran yang ke-14, yakni untuk menguatkan kembali pembahasan kita kaitan dengan kepemilikan. Nah, ini aja, jadi di papan tulis ini sudah tersedia tulisan yang dalam tulisan ini untuk menguatkan kembali menguatkan, memperlancar ingatan kita akan pelajaran kepemilikan itu. Contoh, jadi saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian dan pemirsa untuk menghafal atau mengingat kata-kata yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang sebelumnya. Nah, hal, apa artinya hal kemarin? Apakah laka qalam hibrid? Hal laka qalam hibrin, apakah kamu memiliki halaka qalam hibrin, apakah kamu memiliki spidol ya, atau pulpen yang ada tintanya, pokoknya yang ada tinta ya, jadi yang diisi pakai tinta itu namanya qalam hibrin. Halaka qalam hibrin, ya kita taruh aja apakah kamu memiliki qalam hibrin, yakni qalam hibrin bermakna yakni pulpen tinta, laka kepemilikan untuk kamu. Nah, maka jawabannya li. Kalau pertanyaannya laka hal, apakah berarti kalau pertanyaannya hal berarti jawabannya na'am. Kemudian koma li, karena laka berarti li. Ya, saya memiliki pulpen tinta. Na'am li qalam hibrin. Kemudian ditanya, aina qalam hibrin? Di mana qalam hibrin? Di mana pulpen tinta? Aina qalam hibrin? Di mana pulpen tinta? Huwa fil jaibi. Qalam hibrin ini kata laki-laki apa kata perempuan? Karena tidak ada di sini yang menunjukkan kata perempuan, tidak ada tamar butuh seperti ini, maka dipastikan kata ini adalah kata laki-laki. Maka dia jawabannya untuk menggantikan qalam hibrin itu huwa, dia fil jaibi. Huwa fil jaibi. Huwa fil jaibi, dia maksudnya pulpen tinta itu ada di dalam saku. Ingat, saku. Al-jaibu saku, al-jaibu saku. Tapi karena didahului oleh fi, maka fil jaibi. Man dzalikal walad, siapa anak laki-laki itu? Man, siapa? Dzalika al-waladu, anak laki-laki itu. Karena al-waladu ini adalah kata laki-laki, nama untuk anak laki-laki atau kata laki-laki, maka tetap ini diganti huwa. Huwa Ahmadu. Ingat, ini huwa Ahmadu. Huwa Ahmadu, dia adalah Ahmad. Kemudian hal li Ahmada, apakah Ahmad itu memiliki pulpen? Apakah Ahmad li Ahmada? Jadi kalau langsung ke namanya li Ahmada. Ingat, tapi saya jelaskan dulu Ahmadu. Ini kan nama awalnya Ahmadu. Nah, ini Ahmadu karena sebelum kemasukan li kepemilikan, ini ya, Masya Allah. Ini saya jelaskan dulu Ahmadu ini. Ahmadu awalnya sebelum kemasukan li ya, Ahmadu. Ingat, sebelum kemasukan li dia harokatnya doma. Setiap kata yang didahului oleh li, nah nih, li kepemilikan tadi, li ya, didahului oleh kata li, maka pasti harokat akhirnya kasroh. Tapi karena ini cuman Ahmadu bukan Ahmadu, maka ini diganti kasrohnya diganti fathah, li Ahmada. Kenapa li Ahmada? Kok gak li Ahmadi, padahal harfun lam ini untuk menjarkan, untuk mengkasrohkan kata selanjutnya, karena asal kata doma akhir sebelum kemasukan li Ahmadu ini Ahmadu, bukan Ahmadun.
Ahmadu. Maka di sini ketika kemasukan li Ahmada bukan li Ahmadi. Karena apa? Karena ini awalnya cuman doma di sini, doma. Ya. Kemudian kita selanjutnya aina firjaruka, ini di mana jangkamu? Nah. Aina firjaruka, kita di mana jangkamu? Kalau pakai laka, aina firjarun laka, aina firjarun laka, aina firjarun laka, aina firjarun laka, di mana jangka kepunyaan kamu? Ingat, kalau langsung ka begini, aina firjaruka, di mana jangkamu? Atau aina kitabuka, aina kitabuka. Aina kitabuka, supaya ini bisa membedakan oleh kita semua. Aina ini kepemilikan juga, cuman ini langsung aina kitabuka, di mana buku kamu, di mana buku cetak kamu, di mana buku cetak kamu. Tapi kalau aina pakai laka, aina kitabun, aina kitabun laka, aina kitabun laka, di mana kitab kepunyaan kamu, di mana buku kepunyaan kamu, di mana buku kepunyaan kamu, di mana buku milik kamu. Kalau ini aina kitabuka, di mana buku kamu, kan beda. Aina kitabuka, di mana buku kamu. Kalau ini aina kitabun laka, di mana buku yang kamu miliki, yang kamu punya. Di mana buku yang kamu punya, di mana buku yang kamu miliki. Kalau ini aina kitabuka, di mana buku kamu. Kemudian madza li Khadijah, ini kembali Khadijah. Ini saya jelaskan Khadijah. Khadijatu. Nah, harus diingat dulu sebelum kemasukan li ini, dia lihat dulu Khadijatu. Oh, Khadijatu kata akhirnya doma saja dia, bukan Khadijatun, bukan Khadijatun, bukan Khadijatun. Maka kalau ini kata dasarnya itu kata akhirnya di sini cuma doma Khadijatu, maka ketika kemasukan li, ketika kemasukan li Khadijata. Jadi jarnya ini tidak bisa li Khadijati, karena awalnya dia ini cuman Khadijatu, kecuali di sini Khadijatun. Kalau Khadijatun di sini, maka di sini li Khadijatin, karena sudah didahului oleh harfun li. Tapi karena di sini kata dasarnya cuman namanya huruf a atau harokat akhirnya Khadijatu, maka tidak boleh di sini karena kemasukan li, sehingga dia menjadi li Khadijatin atau li Khadijati, tapi diganti fathah sebagaimana Ahmad tadi. Ahmadu li Ahmada, la Khadijatu li Khadijata. Maka di sini diartikan madza li Khadijata, apa yang dimiliki oleh Khadijah. Li Khadijata mahfadatun wa kurrasatun. Khadijah memiliki atau mempunyai tas dan kurrasatun, buku tulis. Atau bisa juga, bisa langsung li Khadijata, bisa dipakai kata gantinya laha, karena ini adalah perempuan. Laha mahfadatun wa kurrasatun, dia memiliki tas dan buku tulis. Kemudian di sini, ini lihat. Man anti? Ana Maryamun. Ini lihat. Siapa engkaulah perempuan? Ana Maryamun. Saya Maryam. Siapa engkau perempuan? Ana Maryamun. Jadi kalau ini miliknya Maryam, hadhil kurrasatu li Maryamin. Misalnya li Maryam, ini kepunyaan Maryam. Karena ini kata dasar ini Maryamun, ada domatain di sini, maka kalau kemasukan li dia li Maryamin. Li Maryamin. Karena apa? Ini dia domatain, maka ketika didahului oleh li, maka dia li Maryamin. Li Maryamin. Beda dengan Ahmadu sama Khadijatu tadi. Beda. Karena akhir katanya mereka cuma doma. Kalau ini domatain, maka ketika kemasukan li, maka dia bisa berubah menjadi li Maryamin. Karena
hukum asalnya li ini untuk mengkasrohkan kata selanjutnya atau untuk menjarkan kata selanjutnya. Limar yamin, bukan limar yama, karena ini domatai. Lanjut, aanti tilmidatun, apakah engkau seorang murid perempuan? Naam, ana tilmidatun, ya, saya seorang murid perempuan. Halaki kirtosun, apakah engkau perempuan memiliki kirtos? La, bali, tidak akan, tetapi saya memiliki buku tulis. Ahadihil kharitatu laki, apakah peta ini milik kamu? Perhatikan, apakah peta ini milik kamu? Naam hiyali, benar. Naam, ya. Kharitatu, karena kharitatu ini nih kata yang muannas, karena ada ta marbuta seperti ini, maka kata gantinya hiya. Ya, dia li punya saya. Ya, dia maksudnya peta itu punya saya. Kalau jawabannya tidak, la tidak, bal akan tetapi, hiya kembali ke kharitatuna, hiya akan tetapi dia li Hamidin, akan tetapi peta itu milik Hamid, li Hamidin, milik Hamid, li Hamidin. Kenapa bisa Hamidin di sini? Kenapa tidak kok kayak li Ahmada atau li Khadijah tadi? Kalau tadi li Ahmada yang pelajaran pertama, pelajaran yang tadi li Ahmada, ada li Ahmada, ada li Khadijah, ya. Kenapa ini kok bisa li Hamidin? Karena ini sebelum kemasukan li di sini, li ini sebelum kemasukan li ini, nama awalnya dia Ahmadu. Karena ini akhirnya cuman doma, maka ketika kemasukan li, dia bukan li Ahmadi atau li Ahmadin, tapi li Ahmada. Nah, kenapa ini bisa Ustadz li Hamidin? Kenapa ini bisa Ustadz li Hamidin? Karena Hamidun. Hamidun ini asal nama asalnya ini Hamidun, kata akhirnya itu dia domatain. Hamidun, bukan Hamidu. Kalau Hamidu di sini tidak Hamidun, kalau Hamidu saja, maka dia di sini li Hamida. Tapi karena akhirnya ini adalah domatain Hamidun, maka karena kemasukan li Hamidin. Inilah pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, bukan berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saling memberikan ilmu satu dengan yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel yang kita adakan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.